Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, tasyakur bi nikmah, puji serta rasa syukur mari kita curahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Nabi Pemula Alam. Perkenalkan, nama saya Angga Herdian Permadi, kelas 1C penyiaran. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang materi Islam. Kata Islam sudah tak asing lagi terdengar di Indonesia. Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduknya. Seringkali kata Islam dikaitkan dengan kata Muslim, padahal artinya berbeda. Jika Islam adalah agama, maka Muslim adalah sebutan untuk orang yang beragama Islam. Meski sering menyebutnya, namun tak sedikit yang belum tahu apa definisi dan pengertian Islam sebenarnya. Mulai dari pengertian Islam secara bahasa maupun dari Al-Quran dan hadis. Menurut secara bahasa, Islam memiliki beberapa arti. Dalam bahasa Arab, Islam merupakan masdar dari kata aslamu, yuslimu, islamaan, yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jika dilihat dari kata asal katanya, maka Islam berasal dari kata as-salmu, aslama, istaslama, salim, dan salam. Pengertian lengkapnya sebagai berikut. As-salmu artinya damai, perdamaian. Islam adalah agama yang damai dan setiap muslim hendak menjaga perdamaian, baik itu sesama muslim maupun agama selain muslim, selain Islam. Aslama artinya taat, berserah diri. Seorang muslim hendaknya berserah diri kepada Allah dan mengikuti ajaran Islam dengan taat dan menjauhi segala larangannya. Istaslama artinya berserah diri. Jadi kita sebagai muslim, sebagai seorang yang beragama Islam harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salim artinya bersih dan suci, merupakan gambaran dari hati seorang muslim yang bersih, suci, jauh dari sifat syirik atau menyekutukan Allah. Salam artinya selamat, keselamatan. Islam adalah agama yang penuh keselamatan. Jika seorang muslim menjalankan ajaran Islam dengan baik, maka Allah senantiasa menyelamatkannya baik di dunia maupun di akhirat. Pengertian Islam menurut Al-Quran. Kata Islam sebagai agama disebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 3, yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 9, yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Lalu disebutkan pula dalam surah Ali Imran ayat 85 yang artinya, dan siapa saja yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dalam hadis, Rasulullah pernah menjelaskan arti Islam. Hadis tersebut terkenal sebagai hadis Jibril, karena saat itu malaikat Jibril dengan wujud laki-laki datang dan menemui Rasulullah SAW. Malaikat Jibril yang bertanya tentang Islam dan meminta penjelasan pada Rasulullah sebagai berikut. Dari radhiyallahu ta'ala anhu berkata,
Ketika kami sedang duduk bersama dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, pada dirinya tidak terlihat tanda-tanda seorang musafir. Namun tidak ada satupun di antara kami yang mengenalnya hingga ia duduk di dekat Nabi SAW. Dia menempelkan lututnya ke lutut Nabi SAW dan meletakkan telapak tangannya di atas paha Nabi. Dia berkata, "Wahai Muhammad, jelaskan padaku tentang Islam." Rasulullah menjawab, "Islam adalah engkau bersyahadat bahwasanya tidak sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya." Hadis riwayat Muslim. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan Islam adalah agama yang benar. Doktrin kebenaran ada di setiap agama, baik samawi ataupun non-samawi. Doktrin tersebut banyak dituangkan dalam kitab suci masing-masing agama. Dalam Islam, doktrin kebenaran Islam tersebut ditegaskan dalam Al-Quran Al-Imran ayat 19 yang sebagai artinya, "Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan pada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguhnya Allah sangat cepat hisabnya." Mengutip Ibnu Katsir dalam tafsirnya ayat 19 Al-Imran itu, sebagai berita dari Allah yang menyatakan tidak ada agama yang diterima dari seorang di sisinya selain Islam, yaitu mengikuti para rasul yang diutus oleh Allah di setiap masanya hingga diakhiri dengan Nabi Muhammad SAW yang membawa agama yang menutup semua jalan lainnya kecuali hanya jalan yang telah ditempuhnya. Karena itu, barang siapa yang menghadap kepada Allah sesudah Nabi Muhammad SAW diutus dengan membawa agama yang bukan syariatnya, maka hal itu tidak diterima oleh Allah SWT, katanya. Seperti yang disebutkan di dalam firman lainnya surat Al-Imran ayat 85, "Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi." Ibnu Katsir mengatakan dalam ayat ini Allah mengatakan terbatasnya agama yang diterima Allah hanya pada agama Islam, yaitu sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Al-Imran ayat 19. Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas membaca firman-Nya, Allah menyatakan sesungguhnya tidak Tuhan selain Dia yang menegakkan keadilan, para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Juga menyatakan yang demikian itu tak ada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana, bahwasanya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Ali Imran ayat 18-19. Dengan innahu yang dikasrohkan dan anna yang difathahkan, artinya Allah telah menyatakan, begitu pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu bahwa agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Sedangkan menurut jumhur ulama, mereka membacanya kasroh inat dina sebagai kalimat berita. Bacaan tersebut kedua-duanya benar. Tetapi menurut bacaan jumhur ulama lebih kuat. Kemudian Allah SWT memberitakan orang-orang yang telah diberikan Alkitab kepada mereka di masa-masa yang lalu, mereka berselisih pendapat hanya setelah hujjah ditegakkan atas mereka, yakni sesudah para rasul diutus kepada mereka dan kitab-kitab samawi diturunkan buat mereka. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Afansyahtir Nur Hafiz. Saya akan mempresentasikan tentang kedudukan Islam di antara agama-agama di dunia. Sebelum Islam datang ke dunia ini, telah terdapat sejumlah agama yang dianut oleh umat manusia. Para ahli ilmu perbandingan agama membagi agama secara dua garis besar. 1. Kelompok agama yang diturunkan oleh Tuhan melalui wahyunya sebagaimana termaktub dalam kitab suci Al-Quran, dan agama ini biasanya disebut dengan agama samawi atau agama langit karena berasal dari atas langit. Yang termasuk ke dalam kelompok agama ini diantara lain Yahudi, Nasrani, dan Islam. 2. Kelompok agama yang didasarkan pada hasil renungan mendalam dari tokoh yang membawanya sebagaimana terdokumentasikan dalam kitab suci yang disusunnya, dan agama ini biasanya disebut dengan agama ardli atau agama bumi karena berasal dari bumi. Yang termasuk ke dalam kelompok agama ini diantara lain Hindu, Buddha, Majusi, Konghucu, dan lain sebagainya. Agama-agama tersebut hingga saat ini masih dianut oleh umat manusia di dunia dan disampaikan secara turun-temurun oleh penganutnya. Di dalam mengkaji agama Islam biasanya sering dihadapkan dengan agama-agama tersebut dengan tujuan untuk mengetahui kedudukan Islam di antara agama-agama tersebut. Islam adalah agama yang terakhir di antara sekalian agama besar di dunia yang semuanya merupakan kekuatan raksasa yang menggerakkan revolusi dunia dan mengubah nasib sekalian bangsa. Agama yang melingkupi segala-galanya dan mencakup sekalian agama yang datang sebelumnya. Kedudukan Islam terhadap agama-agama yang datang sebelumnya. 1. Islam menyuruh para pemeluknya agar beriman dan mempercayai bahwa sekalian agama besar di dunia yang datang sebelumnya diturunkan dan diwahyukan oleh Allah. Beriman kepada para nabi dan kitab suci, dan semua bangsa, dan agama Islam mencakup segala agama di dunia dengan kitab sucinya, Al-Quran, yang merupakan gabungan dari semua kitab suci di dunia, kitab Taurat, Zabur, dan Injil yang murni. Di dalam Al-Quran dijumpai ayat-ayat yang menyuruh umat Islam mengakui agama-agama yang diturunkan sebelumnya sebagian besar dari rukun iman. 2. Islam adalah agama yang terakhir dan merupakan pernyataan kehendak ilahi yang sempurna. Agama Islam memiliki tugas yang besar, yaitu: pertama, mendatangkan perdamaian dunia dengan membentuk persaudaraan di antara sekalian agama di dunia. Yang kedua, menghimpun segala kebenaran yang termuat dalam agama yang telah ada sebelumnya. Ketiga, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh para penganut agama sebelumnya yang kemudian dimasukkan ke dalam agamanya itu. Keempat, mengajarkan kebenaran abadi yang sebelumnya tidak pernah diajarkan. Kelima, memenuhi segala kebutuhan moral dan rohani bagi umat manusia yang selalu bergerak maju. Dengan datangnya Islam, agama memperoleh arti yang baru dan di dalamnya terdapat unsur pembaruan. Dalam hal ini ada dua hal. Yang pertama, agama Islam harus diperlakukan sebagai sebuah ilmu, dimantapkan dengan menyajikan ajaran agama sebagai landasan perbuatan bagi perkembangan manusia menuju tingkat kehidupan yang lebih tinggi lagi. Yang kedua, ruang lingkup agama Islam yang mencakup kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kedudukan si agama Islam terhadap agama-agama lain dapat dilihat dari dua sifat yang dimiliki ajaran Islam, yaitu akomodatif dan persuasif. Islam berupaya mengkomodir ajaran-ajaran agama masa lalu dengan memberikan makna dan semangat baru di dalamnya. Sebelum Islam datang dijumpai adanya kebiasaan masyarakat jahiliyah melakukan kurban persembahan kepala para dewa dan arwah leluhur untuk memperoleh keberkahan. Kebiasaan berkurban ini diteruskan oleh Islam dengan tujuan kurban diarahkan sebagai bentuk pengabdian dan rasa syukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikannya. Sedangkan daging kurbannya diberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang kurang mampu. Upaya yang dilakukan dengan cara persuasif, misalnya Islam melihat adanya hal-hal yang tidak disetujui dan harus dihilangkan. Namun dari segi yang lain, Islam mengupaya agar proses menghilangkan tradisi yang demikian itu tidak menimbulkan gejolak sosial yang merugikan.
Proses tersebut dilakukan secara bertahap sambil menjelaskan makna larangan tersebut yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan intelektual mereka. Hingga akhirnya perbuatan tersebut benar-benar ditinggalkan oleh masyarakat. Hal yang demikian misalnya terlihat pada larangan meminum minuman keras. Dalam proses pelarangan itu, Islam menempuh cara-cara yang persuasif. Dimulai dengan memberikan apa adanya, kemudian menjelaskan pengaruh positif dan negatifnya pada saat mereka bertanya. Setelah itu, minuman keras tersebut dilarang pada saat-saat tertentu saja, yaitu pada saat akan melakukan sholat, hingga kemudian dilarang pada kapan saja. Hubungan Islam dengan agama-agama lain dapat dilihat pada ajaran moral yang ada di dalamnya dan konsep gender yang terdapat pada masing-masing agama. Dalam agama Hindu, terdapat ajaran yang menganggap bahwa keinginan terhadap kesenangan merupakan hal yang bersifat alamiah sesuai dengan kodrat manusia. Akan tetapi, terdapat ajaran untuk mengendalikan hawa nafsu terhadap kenikmatan tersebut. Dalam agama Hindu, wanita diibaratkan sebagai tanah dan laki-laki diibaratkan sebagai benih. Hasil terjadinya jasad badaniyah yang hidup terjadi karena melalui hubungan antara tanah dan benih. Potensi wanita dipandang kreatif dan penuh kebaikan hanya apabila potensi itu terjadi secara harmonis dengan pria. Dalam agama Buddha, terdapat ajaran tentang pengendalian diri dari memperturutkan hawa nafsu yang mengakibatkan pada terjadinya tindakan kejahatan, dan terdapat pula sejumlah ajaran etis tentang larangan membunuh, larangan mencuri, berdosa, dan yang lain sebagainya. Agama Buddha menyatakan bahwa seorang istri berkedudukan dan berperan cukup besar dalam menyukseskan suaminya. Suami istri memiliki kewajiban dan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga, dan adanya kehendak bersama dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Seorang istri yang patut dipuji dalam suatu keluarga yaitu istri yang keibuan, istri yang seperti saudara, istri yang seperti sahabat, dan istri yang seperti pegawai. Dalam agama Yahudi juga, yang dibawa oleh Nabi Musa terhadap 10 perintah Tuhan yang meliputi pengakuan terhadap Tuhan yang Maha Esa, larangan menyekutukan Tuhan dengan apa saja dan di mana saja, larangan menyebut nama Tuhan dengan kata-kata yang dapat menyia-nyiakannya, memuliakan hari Sabtu, menghormati ayah dan ibu, larangan membunuh sesama manusia, larangan membuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, menahan hawa nafsu untuk memiliki sesuatu yang bukan menjadi miliknya. Dalam agama Kristen, terdapat ajaran tentang perintah berbuat baik antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, bersifat pemurah, dan setiap hal yang menyangkut kebaikan, menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri, dan lain sebagainya. Dalam agama Kristen, Yesus tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan. Ia menghargai wanita sebagai pribadi yang utuh. Yesus berbicara langsung dengan wanita, menyembuhkan wanita yang sakit, dan memanggil wanita untuk mengikutinya. Dalam agama Islam, terdapat ajaran tentang pengendalian hawa nafsu keduniaan yang diikuti oleh keharusan melakukan perbuatan yang baik bagi kemanusiaan. Islam yang mengingatkan umatnya agar jangan mengikuti hawa nafsu, karena mengikuti hawa nafsu akan menjerumuskan pelakunya ke dalam kehidupan yang menyengsarakan. Dalam ajaran Yahudi yang dibawa oleh Nabi Musa terdapat ajaran menghormati hari Sabtu. Ajaran ini tidak dianggap relevan lagi dalam ajaran Islam. Semua hari dalam ajaran Islam memiliki kedudukan dan makna yang sama, tergantung kepada orang yang memanfaatkannya. Dalam agama Islam, wanita diumpamakan seperti tanah ladang tempat bercocok tanam sebagaimana disebut dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tersebut bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah amal baik untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Rasulullah menyebutkan kriteria seorang istri sebagaimana yang disebutkan dalam suatu hadis yang artinya, tidak ada sesuatu yang diambil faedahnya
daripada seorang istri salihah yang jika seorang suami memerintahnya, ia mematuhinya. Jika suami memandangnya, maka ia menyenangkannya. Jika suami menggilirnya, maka ia mematuhinya. Dan jika suami pergi darinya, maka ia memelihara diri dan harta suaminya. Dari penjelasan-penjelasan ini terlihat dengan jelas bahwa kedudukan ajaran Islam di antara agama-agama lain selain mengoreksi diri dan membenarkan juga melanjutkan sambil memberikan makna baru dan tambahan-tambahan sesuai dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, diutuslah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan ajaran-ajaran para nabi dan rasul terdahulu dan memerintahkan manusia untuk mengimani apa yang diwahyukan kepada beliau berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karakteristik agama Islam. Islam merupakan agama yang sempurna, yaitu sempurna dalam mengatur segala bidang, termasuk di dalamnya hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang bisa disebut hablum minallah, hubungan manusia dengan sesama manusia, atau yang biasa disebut hablum minannas, hubungan manusia dengan alam sekitarnya, atau yang biasa disebut hablum minal alam. Islam juga mengatur dalam segala aspek, mulai dari hal kecil sampai hal besar dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, rukun-rukun, doa-doa di setiap melakukan aktivitas seperti ketika makan, bersih-bersih, bersuci, yang mana tidak ada agama lain yang mengatur hal tersebut selain Islam. Salah satu karakter agama yang lain yaitu Islam merupakan agama rahmatan lil alamin atau rahmat untuk seluruh alam. Artinya bahwa kehadiran Islam di dunia membawa rahmat, keberkahan, kedamaian, dan keadilan bagi seluruh manusia di bumi. Tanda-tanda Islam sebagai rahmatan lil alamin yaitu: pertama, orang lain ikut menikmatinya, menikmati kebenarannya dan kebaikannya walaupun mereka non-muslim. Yang kedua, orang lain terangkat martabatnya. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi kebenaran turut mengangkat martabat orang-orang yang berada di sekitarnya. Yang ketiga, orang lain merasakan faedahnya. Kemajuan yang diraih umat Islam terasa manfaatnya oleh orang-orang non-muslim. Yang keempat, siapapun sangat membutuhkannya. Islam tidak eksklusif hanya untuk umat Islam sendiri, tapi seluruh manusia di muka bumi. Yang kelima, tak satupun orang yang merasa tidak terbantu olehnya. Keagungan Islam yang membawa kebaikan turut membantu siapa saja. Islam termasuk juga agama tauhid. Kata tauhid merupakan konsep dalam Islam yang mempertegas keesaan Allah atau mengakui bahwa tidak ada satupun yang setara dengan zat, sifat, dan asmaul husna Allah. Sejak diturunkannya Islam, memutuskan perhatian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala didasarkan pada tauhid atau keesaan Allah. Tauhid dapat dipecah dalam 3 aspek, yaitu yang pertama, bertauhid dalam kekuasaan Allah atau robiyah, kedua ibadah atau uluhiyah, dan ketiga dalam nama dan sifat Allah atau asma wa sifat. Islam sebagai agama yang mengajarkan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menyuruh membuat kebajikan dalam melarang perbuatan buruk. Karakteristik agama Islam menurut Al-Quran. Yang pertama adalah ketuhanan atau Rabbaniyah, yaitu ajaran yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia. Yang kedua, kemanusiaan atau Isnaniyah, yaitu semua tuntunannya sesuai dengan fitrah manusia. Pengaturan yang dilakukan bertujuan untuk menjaga agar fitrah tidak membawa pada runtuhnya nilai kemanusiaan, namun tidak berlawanan. Yang ketiga adalah realistis atau al-waqiyah, yaitu ajaran dapat diamalkan oleh semua manusia terlepas dari status sosial dan lain-lain. Yang 4, ketercakupan semua aspek atau asyumul, yaitu ajarannya menyangkut segala aspek kehidupan. Kelima, tidak memberatkan atau adam al-haraj, yaitu Islam bertujuan menyelamatkan manusia bukan memberatkannya. Yang keenam adalah moderasi atau al-wasatiyah, yaitu tuntunannya bersifat pertengahan, menjadikan kehidupan manusia
kebahagiaan akhirat. 8. Penahapan dan keberlangsungan atau al-tadaruj, yaitu ajaran Islam diturunkannya secara bertahap, diawali dengan hal yang berkaitan dengan akidah, lalu personal hukum. Yang ke-9, sesuai dengan semua tempat dan situasi atau al-khair, nilai-nilai universal, yaitu prinsip dan ketentuan berkaitan dengan fitrah dan keperluan tetap manusia, contoh kasih sayang orang tua, kebutuhan akan makanan dan pakaian. Ke-10, sedikitnya tugas-tugas keagamaan atau kilat al-taklif, yaitu Islam tidak membebani suatu manusia dengan tugas yang berat dan banyak. Semua disesuaikan dengan kemampuan manusia itu sendiri. Tujuan Islam bagi kehidupan manusia. Konsep manusia menurut agama Islam dapat diambil dari ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Dan menurut Al-Quran, manusia diciptakan Allah dari intisari tanah yang dijadikan nutfah dan disimpan di tempat yang kokoh. Kemudian nutfah itu dijadikan darah beku. Darah beku itu dijadikan mudghah. Mudghah dijadikan tulang. Tulang dibalut dengan daging yang kemudian dijadikan Allah makhluk lain. Al-Quran selanjutnya menjelaskan bahwa setelah kejadian manusia dalam kandungan mengambil bentuk, ditiupkan Allah ke dalamnya ruh dan dijadikan pendengaran, penglihatan, dan perasaan. Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa ruh dihembuskan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam janin setelah ia mengalami perkembangan 40 hari nutfah, 40 hari darah beku, dan 40 hari mudghah. Dari ayat dan hadis di atas jelas kelihatan bahwa manusia tersusun dari dua unsur, materi dan imateri, jasmani dan rohani. Orang-orang Islam menyadari bahwa kebenarannya di dunia ini bukan kemauan sendiri atau hasil proses evolusi, melainkan kehendak yang maha kuasa. Dalam demikian, dia menyadari bahwa dirinya adalah ciptaan makhluk Allah yang dalam hidupnya mempunyai ketergantungan atau dependen kepadanya. Berikut adalah penjelasan mengenai penciptaan manusia dan tujuan hidup dalam Islam yang wajib dijalani sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatunya di dunia ini dengan tujuan yang jelas, seperti yang diriwayatkan dalam Al-Quran. Dan kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya, keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 3. Demikian pula halnya dengan manusia. Makhluk Allah diistimewakan dan telah diberi kelebihan dari sekian makhluk yang ada. Allah Ta'ala tidaklah menciptakan manusia kecuali untuk sebuah tujuan yang besar dan risalah atau misi yang agung. Mustahil Allah menciptakan manusia tanpa suatu maksud yang urgen. Allah telah membantah sangkaan yang salah dari sebagian manusia sebagaimana firman-Nya. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115. Tentang tujuan hidup dalam Islam bagi manusia, Al-Quran Al-Karim telah memaparkannya dengan sangat jelas. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka tidaklah disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan sholat serta menunaikan zakat. Dan di sini juga terdapat beberapa tujuan penciptaan manusia yang perlu diketahui. Tujuan utama penciptaan manusia adalah agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Zariyat ayat 56. Makna ibadah dalam Islam adalah tunduk dan patuh sepenuh hati kepada Allah. Pengertian ibadah sangat luas, meliputi segala amal perbuatan yang titik tolaknya ikhlas kepada Allah, tujuan keridhaan Allah, garis amalnya soleh. Ibadah tidak akan mengurangi prestasi kerja seseorang hamba, tetapi justru akan memperoleh nilai tambah yang sangat bebas artinya, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungannya.
karena segala perbuatannya dilandasi dengan motivasi luhur yang terkait dengan Zat yang Maha Tinggi, Maha Rahman dan Maha Rahim, Maha Melihat dan Maha Mendengar. Kedua, adalah manusia diciptakan sebagai wakil Tuhan di muka bumi dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, Yunus ayat 14, dan Al-An'am ayat 165. Karena Allah Zat yang menguasai dan memelihara alam semesta atau Rabiul Alamin, maka tugas utama manusia sebagai wakil Tuhan ialah menata alam sebaik-baiknya untuk kesejahteraan hidupnya. Tujuan ketiga, manusia diciptakan untuk membentuk masyarakat manusia yang saling kenal mengenal, hormat menghormati, dan tolong menolong antar satu dengan yang lain. Kalau tujuan penciptaan yang pertama dan kedua lebih difokuskan kepada tanggung jawab individu, maka tujuan penciptaan yang ketiga ini menegaskan perlunya tanggung jawab bersama dan menciptakan tantangan kehidupan dunia yang damai.